Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani Mita Astuti, NIM 1914080042 dari Tadris IPA Fisika B. Saya di sini akan menjelaskan materi ke-10. Yang pertama yaitu tentang fungsi referensi dalam karya tulis ilmiah. Referensi menurut KBBI adalah sumber, acuan, rujukan, dan petunjuk untuk memperjelas dan memperkuat suatu pernyataan yang disampaikan. Di dalam ilmu perpustakaan, istilah referensi menunjukkan kepada suatu koleksi yang dapat menjawab pertanyaan yang dapat diajukan oleh pemakai perpustakaan. Digunakan sebagai acuan, yang mana dalam fungsinya referensi memiliki peran yang sangat penting, karena pada proses pengolahan data, referensi akan digunakan sebagai acuan dalam proses pemecahan masalah. Dan juga ketepatan pemilihan beberapa referensi menjadi pertimbangan yang sangat mutlak, yang pada hasil akhirnya berkorelasi positif dengan kualifikasi akhir dari suatu tulisan ilmiah. Selanjutnya, referensi digunakan sebagai bahan pertimbangan. Tidak semua referensi yang di dalamnya terdapat berbagai macam teori itu dipakai sebagai bahan pendukung analisis dalam satu tulisan. Ada kalanya satu referensi itu dipakai sebagai bahan pertimbangan atau sebagai bahan yang akan diperbandingkan dengan beberapa referensi lainnya yang dipakai. Fungsi referensi ini mengarah pada fungsinya sebagai bahan yang akan dikaji lebih lanjut. Digunakan sebagai bahan pengembangan, yang mana fungsi referensi ini lebih berfokus pada fungsinya sebagai bahan yang masih harus dikembangkan lagi. Ada kemungkinan penulis memilih di dalam referensi itu masih terdapat kekurangan, dan adapun sebetulnya referensi itu dipandang bagus atau cepat penting. Fungsi lainnya yaitu dari referensi adalah yang pertama, dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan singkat maupun penelusuran informasi luas dan mendetail sesuai dengan kebutuhan pemakaian. Yang kedua yaitu digunakan sebagai suatu bahan untuk dapat menunjang suatu argumen ataupun teori yang digunakan dalam bentuk tulisan. Yang ketiga yaitu memberikan materi yang dibutuhkan, misalnya melalui katalog perpustakaan, buku referensi, serta bahan pustaka lainnya. Yang keempat, fungsi bibliografi, yang mana menyusun daftar bacaan untuk keperluan penelitian atau mengenai bacaan yang baik dan menarik sebagai bahan pengembangan, dan juga memberikan arahan bagi para pembaca buku atau karya tulis yang ingin meneruskan kajian atau melakukan pengecekan ulang terhadap karya tulis yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu yang kedua, aturan pengutipan in-note atau body note atau footnote, endnote pada karya ilmiah. Yang pertama yaitu tentang it-note atau body note. Body note atau catatan tubuh adalah catatan pada bagian tengah tulisan yang menyatakan sumber suatu kutipan, pandangan, dan teori mengenai masalah tertentu yang dijelaskan dalam teks. Adapun tata cara penulisan, aturan penulisan pengutipan body note ditulis di akhir teks kutipan, tetapi dalam hal tertentu bisa di awal ataupun tengah teks. Rujukan ditulis dalam kurung. Secara umum, rujukan terdiri dari nama pengarang tanpa gelar, tahun publikasi, dan nomor halaman. Yang pertama yaitu format penulisan buku dengan satu pengarang, dengan contoh, perkembangan teknologi internet akan dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, salah satunya aspek pendidikan. B. Buku dengan 2 atau 3 pengarang. Contohnya adalah dampak pengiring adalah terapan pengetahuan dan kemampuan di bidang lainnya. Yang kedua juga ada buku dengan 2 atau lebih pengarang, dan pada cara mengutip
body note terdapat dua cara, yaitu pengutipan langsung dan tidak langsung. Pada kutipan langsung itu apabila penulis mengambil pendapat orang lain secara lengkap, tidak mengadakan perubahan sama sekali. Kutipan langsung terdiri dari kutipan singkat dan kutipan panjang yang ada di dalam teks atau body note. Kutipan singkat kurang dari 40 kata ditulis menggunakan tanda petik dan ukuran huruf sama dengan teks sebelumnya. Kutipan panjang itu lebih dari 40 kata ditulis dalam paragraf baru dengan jarak 1 spasi dan menjorok ke dalam tanpa adanya tanda petik, serta ukuran huruf lebih kecil dari huruf yang ada pada teks sebelumnya. Selanjutnya ada juga kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang berasal dari bagian tertentu atau seluruh bagian dari sumber asli yang ditulis kembali menggunakan kata yang berbeda dari sumber aslinya tanpa mengurangi makna sebelumnya. Cara penulisan kutipan tidak langsung tetap menambahkan nama penulis, sumber tahun penulisan, dan halaman yang dikutip. Contohnya yaitu materinya dan dalam kurung Harkutanto, 2000.269. Selanjutnya mengenai EndNote yang dikembangkan oleh Thomas Rector dan merupakan software berbayar alias tidak gratis. Namun, EndNote menyediakan versi trial selama 30 hari. Yang EndNote merupakan catatan akhir, maksudnya referensi yang diletakkan di akhir suatu karya ilmiah sebelum daftar pustaka. Cara menggunakan EndNote untuk manajemen referensi sebagai berikut. Pertama, buka program EndNote dan Microsoft Word untuk memastikan bahwa EndNote sudah terintegrasi ke dalam program pengolahan data. Membuat library atau jika sudah disiapkan library seperti langkah yang dijelaskan sebelumnya. Membuat library, klik create a new EndNote library jika akan membuka library pustakaan yang sudah disimpan dalam EndNote, maka dipilih Open an existing EndNote library. Simpan file dengan nama tertentu seperti menyimpan file pada umumnya. Setelah itu save seperti menyimpan file pada umumnya. Untuk memulai membuat basis data pustaka dan menyimpan referensi ada dua cara, yaitu manual dan otomatis. Dan tata cara penggunaan EndNote sebelumnya, EndNote penulisannya sama dengan footnote, sehingga tata cara yang berlaku dalam EndNote sama dengan tata cara penulisan footnote. Bedanya, EndNote diletakkan di bagian akhir, kalau footnote diletakkan pada bagian kaki halaman yang terdapat kutipan. Selanjutnya yaitu tentang footnote. Footnote ini adalah catatan kaki dari buku, adalah seperti yang dicantumkan itu adalah nama pengarang, judul buku, jilid, cetakan, tempat terbit, nama penerbit, tahun diterbitkan, dan halaman. Besar font catatan kaki lebih kecil dari teks utama. Pada catatan kaki ini, format penulisan footnote dari buku dengan urutan nama pengarang, judul buku yang digaris miring, cetakan, edisi jika ada, nama penerbit, kota penerbit, dan halamannya. Contohnya yaitu John Rawls, A Theory of Justice yang dikutip dalam Munir Muadi, Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih, cetakan pertama PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman 60. Materi selanjutnya yaitu ketiga adalah aturan menulis referensi dari berbagai sumber berdasarkan beberapa style font, cover, dan lain-lainnya pada karya ilmiah.
Yang pertama yaitu tentang VonCover catatan, karena terdapat beberapa versi penulisan VonCover style untuk referensi artikel jurnal, maka JSVK menggunakan VonCover style dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, nama penulisan ditulis minimal 6. Selanjutnya memungkinkan dengan DKK. Nama jurnal ditulis dengan versi singkat, tahun ditulis tanpa disertai bulan, dan tanggal nomor halaman ditulis versi singkat. Contohnya 653 strip 659 yang ditulis menjadi 653 strip 9. DOI ditulis berupa URL HTTP dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya yaitu style APA. APA sendiri merupakan kependekan dari American Psychological Association, sehingga APA style merupakan salah satu bentuk sitasi yang dikeluarkan oleh organisasi APA, terutama untuk bidang psikolog dan sosial. Pada aturan penulisan referensinya yaitu saat ditulis di halaman daftar pustaka ditulis secara berurutan berdasarkan alfabet. Ditulis dari nama belakang penulis jika penulis memiliki nama panjang. Jika referensi tersebut tidak ada penulisnya, maka bisa ditulis judulnya. Nama depan penulisan ditulis sebagai inisial. Dan pada contoh-contoh bentuk penulisan daftar pustakaan berdasarkan APA style untuk sumber informasi digital. Yang pertama, jurnal online, yang mana aturannya penulis, titik, tahun, judul artikel, nama jurnal, volume, halaman, DOI, dan bla bla bla. Dan penulis, tahun, judul artikel, nama jurnal, volume, halaman diakses dari UR mana. Dan selanjutnya itu majalah online. Penulis, tahun, bulan, tanggal, judul artikel, nama majalah diakses dari UR mana. Dan selanjutnya surat kabar online. Penulis, tahun, bulan, tanggal, judul artikel, nama surat kabar diakses dari UR. Dan pada buku itu seperti penulis, tahun, judul buku, edisi, tempat terbit, (2), penulis, penerbit, penerbit dan publikasinya. Dan selanjutnya yaitu tentang AMA style, yang mana AMA style ini adalah gaya sitasi. Ini banyak digunakan untuk penulisan dalam bidang kesehatan, biologi, dan kedokteran. Aturannya yaitu penulisan referensi di daftar pustaka ditulis berdasarkan urutan numerik dan menggunakan aturan spasi tunggal dalam daftar kepustakaan, yang mana penulis ditulis dari nama belakang terlebih dahulu, kemudian nama depan cukup ditulis inisial saja. Dan selanjutnya bisa tata caranya pada buku yaitu penerbit, judul, tempat terbit, (2), penerbit, tahun. Dan selanjutnya yaitu tentang MLA style. MLA style ini adalah model yang dirancang sangat sederhana untuk memudahkan penulis dalam pengutipan. MLA style ini banyak digunakan untuk penulisan dalam bidang bahasa Inggris dan humanities. Cara menulis referensinya itu penulisan nama penulis ditulis secara lengkap. Jika penulis memiliki nama depan dan nama belakang tetap dituliskan. Jika umumnya tahun terbit ditulis setelah nama penulis, pada MLA style ini tahun terbit justru diletakkan di akhir. Menuliskan nomor halaman kutipan dan perlu juga ditulis kutipan kata akhir. Dibolehkan menambah media dan format, misalnya bisa menambahkan web, cetak maupun online.
Adapun contohnya yaitu nama akhir penulis, koma, nama depan, judul, tempat terbit, titik dua penerbit, tahun terbit, dan lain-lainnya. Itulah presentasi review video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.